Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Taurus ya di minggu keempat Oktober 2025. Oke, buat para Taurus coba langsung aja lah ya. Kita fokuskan dulu untuk tarik energinya para Taurus di sini Taurus. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget ya, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Taurus ya. Ada apa aja di minggu keempatnya kamu? Yang pertama ya Taurus, kalau aku lihat di minggu keempat ini kamu akan bersikap tegas terhadap siapapun atau terhadap orang-orang tertentu. Intinya dalam setiap omongan kamu ada makna to the point gitu ya. Enggak biasanya kan kamu kalau ngomong gitu ya, kalau komunikasi sama orang lain sangat-sangat kayak memperhatikan gitu ya tentang halus bahasamu, apakah ini pas nggak tata bahasanya, nyinggung orang lain nggak, enak nggak ngomongnya gitu ya. Sangat-sangat inilah gitu ya, kamu rasain gitu, bukan hanya sekedar dipikirin ngomong itu oleh seorang Taurus gitu ya, tapi sangat dirasain. Tapi entah kenapa di minggu keempat ini mungkin ada hal-hal yang bikin kamu jadi habis gitu ya kesabarannya, sehingga kamu ngomong jadi yang to the point gitu. Jadi nggak yang pakai banyak basa-basi, nggak ada kata pembuka, nggak ada ngenak-ngenakin omongan tuh nggak ada. To the point, tegas, apa adanya, sikat gitu. Udah ya. Aku lihat memang di minggu keempat ini ada beberapa orang-orang tertentu yang mencoba untuk menyentuh, masuk ke ranah kehidupannya seorang Taurus. Ya, menyentuh yang seperti apa kak? Mengacau, ada niatan untuk mengacau, menggaduh gitu ya kehidupannya kamu. Makanya mungkin di sini kamu jadi hilang kesabaranmu, jadi emosi gitu ya. Jadi emosi, jadi bisa terlontar kata-kata yang gitu, yang katakanlah udah nggak peduli kamu nih nyinggung dia atau enggak, terserah, yang penting aku tarain nih apa yang aku rasain nih. Udah gedek gitu, gedek sama seseorang karena kayaknya terlalu mencoba untuk masuk ke ranah pribadi kehidupannya kamu gitu. Memang di minggu keempat ini juga kalau aku lihat Taurus ya, ada beberapa hal yang akan kamu tinggalkan atau orang-orang yang akan kamu tinggalkan karena kamu kecewa. Ada hal-hal yang menurut kamu udah gagal lah, ini nggak bisa diharapin lah ini, ya udah aku pilih jalan lain saja, aku pilih jalan baru saja. Gak bisa kalau kayak gini terus ya. Jadi ada hal-hal yang sepertinya memang membuat kamu jadi ya agak kecewa ya. Kalau aku ngelihatnya gitu, kecewa, karena kecewa jadinya meninggalkan. Oke. Dan memang apakah kamu kecewa dengan ini tadi? Ini beda orang nih, yang bikin emosi dengan yang bikin sedih, kecewa itu beda. Aku lihat di minggu keempat ini banyak juga unek-unek yang Taurus ini pendem, simpen sendiri gitu ya, kegelisahannya. Dan ini terkadang menjadi titik lemah bagi seorang Taurus ketika terlalu banyak menyimpan unek-unek sendiri. Terkadang ini bikin kamu jadi insecure, merasa diri kamu lemah, tidak berani, merasa kayak aku nggak punya power apa-apa, aku yang seperti ini harus gimana. Jadi terlalu banyak hal-hal yang menggelisahkan hati disimpan, dipendam sendiri. Itu jadi hal yang bikin kamu itu bisa down gitu dengan dirimu sendiri gitu, karena terlalu banyak beban yang disimpan, ya makin berat dong, semakin berat semakin ke bawah dong, down ya. Dan aku lihat juga mungkin karena ada beberapa masalah yang terjadi di minggu keempat ini ya Taurus ya, sehingga kalau aku lihat Taurus ini mencoba untuk move on dari segala masalah ya, apalagi masalah-masalah yang bikin trauma banget lah gitu. Kamu mencoba untuk move on, kamu percaya bahwa selama kita mau mencoba untuk move on, transisi gitu ya,
pasti perubahan itu ada, dan hari ke depan pasti akan lebih baik dari sekarang. Kuncinya mau nggak move on, mau nggak berubah, bergerak, transisi itu dilakukan. Nah gitu. Jadi Taurus sebenarnya nggak ingin berlama-lama, strengthnya terbalik di sini. Kamu ingin juga tuh jadi kuat gitu, dan mungkin nggak diremehin lagi. Dan aku lihat juga di minggu keempat ini nih soal kondisi kesehatan juga mungkin Taurus ya, hati-hati dengan kondisi kesehatanmu, karena kalau aku lihat kamu kayaknya kecapean deh ya, kecapean, kelelahan. Aku lihat kalau terlalu memforsir kegiatan ya di minggu keempat ini kamu bisa jatuh sakit loh, bisa sakit, bisa demam. Gejala awalnya gimana kak? Flu ya, flu dulu, bersin-bersin tuh ya, hacim-hacim. Nah udah tuh mulai nanti kok hidungku nggak enak ya, tenggorokanku kok nggak enak ya, mulai nah udah mulai sedikit-sedikit kayak gitu. Nah nanti baru gejala lainnya, kok pusing nih ya, udah kok pusing nih, aduh kok badan nggak enak ya, linu-linu semua. Nah ini ya capean kamunya. Jadi di minggu keempat jangan terlalu, mungkin banyak kegiatan boleh, cuman jangan over lah, karena kalau aku lihat kamu bisa terganggu kondisi kesehatannya, karena badanmu itu kayak kondisi yang udah bertahan, apa ya, kayak sekedar bertahan gitu, bukan yang harus diforsir lagi untuk sesuatu yang lebih berat ya tentang aktivitasmu. Dan di minggu keempat ini kalau aku lihat juga ya Taurus, ada hal-hal seperti yang membuat kamu jadi, tadi kan mungkin agak emosi di awal gitu ya, ada yang menyebabkan kamu emosi, ada yang bikin kamu kecewa sehingga harus move on, melupakan semua masalah gitu ya. Ini tadi dua masalah ini tadi dengan dua orang yang berbeda masalahnya. Tapi kalau aku lihat mungkin menjelang ke akhir minggu keempat, mungkin menjelang ke akhir Oktobernya banget, di sini kayaknya Taurus sudah mulai stabil perasaannya, stabil, dan pada akhirnya tak kenapa ada hal-hal yang akan bikin kamu jadi senang nantinya ya, terpuaskan. Oke. Yang bikin Taurus jadi senang dan terpuaskan itu apakah ini tentang kebanggaan terhadap diri sendiri? Ada hal-hal yang pada akhirnya bisa kamu banggakan tentang dirimu di menjelang ke akhir bulan Oktober ini. Itu yang ngebikin kamu tuh jadi senang, penghiburan kamu lah gitu. Terus juga di minggu keempat ini aku lihat kamu banyak tugasnya banyak, dan kamu lagi berusaha untuk memanage tugas kamu. Kalau aku lihat di sini, belajar untuk berkata tidak, belajar untuk menghindari hal-hal yang seharusnya bukan tugas kamu juga. Contoh mungkin kalau di kantor, di kerjaan, yang mana yang bukan merupakan tugas kamu nggak mau ikut kerjain gitu. Kamu memanage tugas bahwa ini tugas aku ya, ini yang aku kerjain gitu. Kalau tugas orang lain silakan kalian kerjain sendiri, jangan dilimpahkan ke aku gitu. Kamu belajar berkata tidak kepada orang yang sering banget minta tolong sama kamu untuk kerjain tugas-tugasnya dia. Menurut kamu ya tanggung jawablah sama tugasmu gitu. Ngapain aku ngerjain tugasnya kalian? Ya tugas aku juga banyak. Nah ini yang terjadi di minggu keempat ini. Oke, memanage tugas dan gak berusaha untuk terlalu banyak ngebantuin orang lain terus. Dan karena keenakan yang dibantu sama Taurus selama ini. Terus di minggu keempat ini juga aku lihat Taurus kayaknya lagi survive ya, survive. Aku nggak tahu kamu ini sempat ngerasa down atau gimana sebelum-sebelumnya dalam hidupmu. Ya meskipun mungkin kamu ada uang, rezeki lancar-lancar aja, cuma terkadang ada yang bikin perasaan jadi down kan. Dan ini soal mungkin komunikasi dengan orang lain ya, di luar dirimu ya tentunya. Ada rasa tidak percaya, ada rasa tidak percaya kamu terhadap seseorang yang membuat kamu jadi ngerasa kayak aku harus survive nih dengan diriku sendiri. Hanya aku yang bisa ngebuat diriku bahagia, hanya perjuanganku lah yang bisa menyelamatkan kehidupanku, bukan bergantung sama nih orang, karena aku udah nggak percaya lagi. Nah seperti itu. Jadi ada rasa terkadang ingin kayak berlari, karena bisa jadi di sini orang yang tidak kamu percayai di sini entah itu terlalu slow ya, terlalu lama dalam mengambil keputusan, sehingga kayak udahlah kelamaan gitu, aku bisa kok ngejalanin ini sendiri. Jadi ingin survive sendiri Taurus ini kalau aku lihatnya. Terus juga di minggu keempat ini ada beberapa kesalahan yang sama yang pernah terjadi di masa lalu yang bisa kamu ulangi kembali loh Taurus. Jadi hati-hati dalam bertindak, jangan sampai kesalahan di masa lalu yang ngulang lagi gitu loh di masa sekarang. Ya intinya jangan cuek, jangan menganggap bahwa
nggak mungkin masalah itu kejadian lagi, terulang lagi. Nggak mungkin, nggak yakin. Sekarang kondisinya udah beda. Ternyata kejadian masalah yang dulu terulang lagi nih, ya. Terulang lagi, masalah yang sama terjadi lagi. Hati-hati. Selanjutnya, kita akan lihat apa pesan dari semesta buat Taurus, Kak, di minggu keempat ya, Oktober 2025. Oke, Taurus, yang pertama kamu dipesankan katanya segala sesuatu yang kamu udah rencanakan itu akan berjalan dengan baik-baik saja. Jadi kamu hanya perlu fokus sama apa yang sudah direncanakan. Jangan belok-belok ke rencana yang lain-lain lagi. Fokus di satu rencana, selesaikan. Itu pesannya ya. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan ya, kembangkan sayapmu dan terbanglah setinggi-tingginya. Jangan takut untuk bermimpi ya, jangan takut untuk berusaha untuk menaikkan derajat sendiri. Ya, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, Taurus. Semangat. Terus yang ketiga, di sini kamu juga dipesankan apapun yang akan berakhir sudah berakhir ya, baik apapun itu hasilnya, baik atau buruk sekalipun, terima, Taurus ya. Terima ya final dari segala apa yang terjadi, karena baik itu gagal, baik itu berhasil, ini akan menjadi istilahnya hal-hal yang membangkitkan dirimu buat berusaha lebih baik untuk kedepannya lagi gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya, Kak, yang bisa terkoneksi dengan Taurus untuk ini semua ya, di minggu keempat Oktober itu energi paling kuat ada Pisces, Gemini, ada Leo juga. Itu aja sih buat zodiaknya di sini, teman-teman ya. Itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, Taurus.